selamat datang di podcast aku. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga lagi pada santai dan dapet posisi PW buat dengerin episode kali ini ya. Guys, coba bayangin deh, kalian lagi jalan-jalan sore di pantai yang tenang, anginnya sepoi-sepoi, suasananya damai banget. Tapi tiba-tiba kalian ngeliat ada orang yang lagi sandaran di dinding pembatas pantai. Penampilannya rapi banget pakai jas, tapi pas dideketin ternyata dia udah gak bernyawa. Dan yang bikin merinding, di dompetnya itu gak ada identitas sama sekali. Bahkan semua label di bajunya sengaja digunting sampai bersih. Misterius banget kan? Nah, di episode perdana malam ini kita bakal bedah habis salah satu teka-teki kriminal paling membingungkan sekaligus paling mind-blowing dalam sejarah dunia, yaitu kasus dengan nama The Somerton Man. Kasus super aneh dari tahun 1948 yang butuh waktu lebih dari 70 tahun dan kecanggihan teknologi DNA masa kini cuma buat nyari tahu siapa sebenarnya pria ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke garis waktu kejadiannya, ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin guys, nama aku Aisyah Salihah yang bakal ceritain perjalanan investigasi misteri kita malam ini. Di podcast ini aku bakal rutin ngajak kalian semua buat jalan-jalan ke masa lalu, mengosongkan isi gudang misteri dunia yang belum terpecahkan dan melihatnya dari sudut pandang yang seru. So, pastikan posisi rebahan kalian udah nyaman karena setelah ini kita akan langsung terbang ke Australia tahun 1948 buat mulai ceritanya. Cerita ini dimulai pada tanggal 1 Desember 1948 sekitar jam 6.30 pagi. Suasana pantai Somerton waktu itu masih sepi banget dan udaranya itu agak dingin. Jadi ada sepasang suami istri yang lagi jalan-jalan santai di sepanjang garis pantai. Nah, pas mereka lagi jalan, pandangan mereka itu tertuju pada sesosok pria yang lagi bersandar di dinding beton pembatas pantai. Pria ini posisinya itu telentang, kakinya selonjoran, dan kepalanya itu bersandar di tembok. Awalnya pasangan suami istri ini lewat dan mereka mikir, paling ini orang yang mabuk, yang ketiduran habis pesta semalaman. Soalnya pakaian pria ini tuh rapi banget guys. Dia pakai kemeja putih, dasi merah, celana panjang warna coklat, kemudian jaket rajut dan coat atau jas wol yang lumayan tebal. Gak kelihatan kayak tunawisma sama sekali kan. Bahkan sepatunya itu bersih banget, mengkilap kayak orang yang mau pergi ke acara formal. Tapi ada satu hal yang bikin mereka curiga. Pria ini itu gak gerak sama sekali. Akhirnya mereka mutusin buat ngedeket dan pas dicek, ya pria itu sudah nggak bernyawa, badannya itu udah dingin dan kaku. Polisi akhirnya datang ke TKP beberapa menit kemudian. Pas polisi datang, mereka langsung melakukan pemeriksaan standar. Tapi disinilah keanehan pertama langsung muncul. Biasanya kalau ada orang meninggal di tempat umum, polisi bakal nyari dompet, SIM, atau kartu identitas apapun buat tahu siapa kan. Tebak apa yang polisi temukan di kantong pria ini? Gak ada zong, gak ada kartu identitas. Polisi cuma menemukan beberapa barang kecil di kantong jas dan celananya. Barang-barangnya itu antara lain tiket kereta api rute dari Adelaide ke Pantai Henley yang belum dipakai, tiket bus kota yang sudah dipakai, sisir aluminium buatan Amerika, sebungkus permen karet, sekotak korek api, dan sebungkus rokok merek Army Club. Tapi anehnya di dalam bungkus rokok Army Club ini isinya itu malah rokok merek Kensitas yang harganya jauh lebih mahal. Oke, nggak ada dompet, mungkin bisa jadi karena dia kerampokan kan? Polisi waktu itu mikirnya begitu guys. Tapi pas tim medis dan forensik memeriksa jasad pria ini di rumah sakit, keanehan berikutnya justru makin bikin merinding. Pertama, kita bahas fisiknya dulu. Pria ini diperkirakan berumur sekitar 40-45 tahun. Badannya itu tegap banget, dadanya bidang, dan fisiknya itu seperti atlet. Dan yang unik, jari-jari kakinya itu berbentuk agak aneh. Dan otot betisnya itu tinggi banget di atas, mirip kayak otot betis orang penari balet profesional, atau mungkin
seseorang tentara yang sering dilatih fisik dengan keras. Kedua, hasil otopsi dokter menyatakan kalau pria ini meninggal sekitar jam 2 pagi. Tapi dokter nggak bisa menemukan penyebab pasti kematiannya. Nggak ada tanda-tanda kekerasan, nggak ada luka-luka tusuk, nggak ada bekas cekikan, nggak ada peluru, nggak ada apa-apa. Dokter curiga pria ini diracuni pakai jenis racun yang sangat langka dan bisa menguap dengan cepat dari tubuh. Jadi nggak meninggalkan jejak sama sekali di laboratorium forensik tahun itu. Gila nggak? Ini taktiknya itu rapi banget guys. Dan ini dia gongnya dari segala keanehan di awal kasus. Pas polisi memeriksa semua pakaian yang melekat di tubuh si Somerton Man ini, dari jas, kemeja, celana sampai celana dalamnya, semua label merek pakaiannya itu sudah digunting bersih, nggak tersisa satupun nama merek atau label nama yang biasanya itu ada di baju. Coba kalian bayangin deh, siapa sih orang yang niat banget menggunting semua label di baju sendiri sampai ke celana dalam sebelum dia pergi ke pantai. Ini jelas bukan tindakan dari orang biasa. Ini adalah tindakan seseorang yang sengaja ingin menghapus semua jejak asal-usul dirinya. Biar kalau dia mati, gak ada satu orang pun yang tahu dia itu siapa dan dari mana asalnya. Dari sinilah polisi Australia itu mulai sadar mereka bukan lagi berhadapan dengan kasus kematian biasa atau kasus orang mabuk. Mereka lagi berhadapan dengan sebuah misteri internasional yang sengaja dirancang dengan sangat-sangat rapi. Nah guys, karena polisi buntu dan gak menemukan satupun identitas di tubuh mayat, mereka akhirnya mutusin buat memperluas area pencarian ke fasilitas transportasi umum terdekat, yaitu stasiun kereta api Adelaide. Siapa tahu pria ini sempat menitipkan barang di sana sebelum pergi ke pantai. Dan benar aja guys, pada bulan Januari 1949, sebulan setelah mayat itu ditemukan, petugas stasiun menyerahkan sebuah koper coklat misterius yang sudah ditinggalkan di ruang penitipan barang sejak tanggal 30 November 1948. Artinya sehari sebelum mayat Somerton Man ditemukan. Pas polisi membuka koper itu, mereka berharap nemu titik terang, tapi isinya malah bikin makin bingung. Di dalam koper ada piyama, alat cukur, obeng, pisau dapur yang diasah tajam, gunting, dan beberapa helai pakaian. Lagi-lagi hampir semua label di baju dalam koper itu juga sudah digunting. Tapi ada 3 potong pakaian yang lolos atau sengaja disisakan di mana tertulis sebuah nama Keanu atau Tiken. Polisi langsung girang dong, wah namanya Keanu nih. Mereka langsung melacak semua orang bernama Keanu yang hilang di seluruh negara berbahasa Inggris. Tapi hasilnya nihil, gak ada satupun laporan orang hilang dengan nama itu yang cocok dengan ciri-ciri si Somerton Man. Polisi akhirnya menduga kalau nama Keanu itu sengaja ditaruh di sana sebagai umpan palsu untuk mengecoh penyelidikan polisi. Si pelaku atau si pria ini mungkin tahu kalau polisi bakal nyari nama itu. Nah, setelah berbulan-bulan kasusnya buntu dan sidik jarinya nggak cocok di instansi manapun, petualangan detektif kita bakal makin liar nih guys. Soalnya pada bulan April 1949, seorang profesor forensik bernama John Cleland nemuin rahasia besar waktu lagi meraba-raba celana panjang si mayat. Di bagian kantong kecil tempat arloji yang tersembunyi banget di dalam saku celana, pas dirogoh ke dalam, ternyata ada secarik kertas kecil yang digulung sangat rapat dan disembunyikan di sana. Pas gulungan kertas kecil itu dibuka, di atasnya ada cetakan tulisan 2 kata dengan font bergaya Timur Tengah. Tulisannya itu berbunyi Tamam Sud. Polisi bingung nih, ini bahasa apa? Mereka akhirnya memanggil ahli bahasa. Ternyata kalimat Tamam Sud itu berasal dari bahasa Persia kuno yang artinya adalah telah berakhir atau selesai. Potongan kertas
itu ternyata dirobek paksa dari halaman paling terakhir sebuah buku puisi kuno yang sangat terkenal di abad ke-11 bernama Rubaiyat karya Omar Khayyam. Buku puisi ini isinya itu menceritakan tentang filosofi hidup bahwa manusia harus menikmati hidupnya sebelum hidup itu benar-benar berakhir. Penemuan ini langsung bikin gempar. Polisi langsung bikin pengumuman besar-besaran di media. Siapapun yang punya buku Rubaiyat yang halaman terakhirnya dirobek, harap hubungi polisi. Gak butuh waktu lama, seorang pria misterius datang ke kantor polisi sambil membawa sebuah buku Rubaiyat yang sangat langka. Pria ini bilang sehari sebelum mayat Somerton ditemukan, dia lagi parkir mobil di dekat pantai Somerton dengan kaca jendela mobil yang agak terbuka. Pas dia balik ke mobil, dia nemuin buku itu tergeletak begitu aja di kursi belakang mobilnya. Dia mikir itu cuma buku orang yang gak sengaja jatuh, jadi dia simpan di laci mobil selama berbulan-bulan sampai dia baca berita di koran. Polisi langsung mencocokkan potongan kertas tamamsud di saku mayat dengan robekan di halaman belakang di buku itu. Dan tebak apa? Sangat pas. Serat kertasnya cocok 100%. Artinya dari buku itulah potongan kertas misterius itu berasal. Nah, petualangan detektif kita makin liar di bagian ini. Polisi kemudian memeriksa buku Rubaiyat tersebut di bawah lampu ultraviolet. Di halaman belakang buku yang kosong, mereka menemukan bekas coretan pensil yang sudah dihapus. Tapi jejak tekanannya itu masih kelihatan jelas banget. Coretan itu terdiri dari 5 baris huruf kapital acak yang gak membentuk kata apapun. Baris-baris hurufnya itu seperti ini, guys. Polisi langsung membawa kode ini ke ahli kriptografi, Badan Intelijen Militer Angkatan Laut, sampai pakar pemecah kode Perang Dunia Kedua. Spekulasi langsung liar, ini pasti kode rahasia mata-mata militer. Tapi tahu nggak apa yang bikin frustasi? Sampai podcast ini dibuat, tidak ada satupun manusia di bumi yang berhasil memecahkan arti dari kode 5 baris huruf tersebut. Kode itu tetap jadi salah satu sandi rahasia paling aman dan paling misterius di dunia. Selain kode rahasia, di halaman belakang buku itu, polisi juga menemukan sesuatu yang sangat berharga. Sebuah nomor telepon rahasia yang gak terdaftar di buku telepon umum. Polisi langsung melacak nomor itu, dan ternyata nomor itu mengarah ke sebuah rumah yang letaknya itu cuma beberapa ratus meter dari tempat mayat Somerton Man ditemukan. Rumah itu ditempati oleh seorang perawat muda bernama Joe Thompson, tapi di lingkungan sekitar dia lebih dikenal dengan nama samaran Justin. Polisi langsung mendatangi Justin dan menginterogasinya. Awalnya Justin mengelak. Dia bilang dia nggak tahu apa-apa dan nggak kenal sama pria yang mati di pantai itu. Tapi pas polisi menunjukkan replika patung wajah si Somerton Man, karena jasadnya itu sudah diawetkan dan bentuk wajahnya itu pakai gips. Para saksi polisi yang ada di ruangan itu bilang kalau wajah Justin langsung pucat pasi. Dia kelihatan shock berat, gemetaran, dan matanya itu seperti ketakutan setengah mati sampai hampir pingsan. Meskipun reaksinya sejelas itu, Justin tetap bungkam dan bersumpah gak kenal sama pria itu. Dia cuma mengaku kalau dulu di tahun 1945 dia memang pernah punya buku Rubaiyat seperti itu, tapi dia sudah memberikan buku itu kepada seorang tentara bernama Alfred Boxall. Polisi langsung mikir, wah, Somerton Man ini pasti Alfred Boxall. Kasus selesai? Oh, belum tentu. Pas polisi melacak si Alfred Boxall ini, ternyata beliau masih hidup segar bugar di kota lain, dan dia bahkan masih menyimpan buku Rubaiyat pemberian Justin dengan halaman terakhir yang masih utuh. Plot twistnya berlapis-lapis kayak bawang ya, karena waktu itu hukum di Australia sangat melindungi privasi saksi, dan polisi nggak punya bukti konkret kalau si Justin terlibat
pembunuhan. Akhirnya Justin dibebaskan dan identitas aslinya dirahasiakan selama puluhan tahun sampai dia meninggal dunia. Istri ini pun terkubur bersama kebungkaman Justin. Kasus ini benar-benar membuku puluhan tahun guys dan dianggap sebagai misteri abadi. Tapi siapa sangka setelah lebih dari 70 tahun berlalu tanpa nama, kekuatan sains modern di tahun 2022 kemarin berhasil mendobrak pintu misteri ini. Seorang profesor dari Universitas Adelaide bernama Derek Abbott yang sudah terobsesi dengan kasus ini selama puluhan tahun berhasil mendapatkan izin dari pemerintah Australia untuk membongkar kembali makam si Somerton Man demi mengambil sampel DNA. Proses ini canggih banget guys, menggunakan teknologi analisis DNA silsilah keluarga modern, mirip kayak yang dipakai buat nyari pembunuh berantai di Amerika. Dan pada Juli 2022, Profesor Derek Abbott bersama ahli DNA terkenal Colin Fitzpatrick membuat pengumuman yang mengejutkan dunia. Setelah 73 tahun menjadi hantu, The Somerton Man akhirnya punya nama asli guys. Nama aslinya adalah Carlos Webb. Dia bukan orang asing, melainkan warga lokal Australia, kelahiran Melbourne tahun 1905. Dia bekerja sebagai seorang insinyur instrumen kelistrikan dan pembuat instrumen presisi. Apakah dengan ketahuannya nama Carl Webb ini misterinya selesai? Ternyata enggak, malah memunculkan pertanyaan baru yang makin aneh. Pas polisi mengecek latar belakang Carl Webb, ditemukan data kalau Carl Webb ini adalah orang yang sangat tertutup. Dia suka puisi, terutama karya Omar Khayyam. Dan dia suka bertaruh di pacuan kuda yang kemungkinan besar menjelaskan kenapa dia menulis kode-kode huruf acak di belakang buku itu. Yaitu kode itu buat ramalan atau taruhan kuda. Dan yang paling mencengangkan, Carl Webb ini ternyata dilaporkan hilang oleh istrinya setelah mereka bertengkar hebat. Dan istrinya itu ternyata pindah ke daerah dekat Adelaide, tempat di mana perawat misterius bernama Justin tinggal. Jadi teori terkuat saat ini adalah Carl Webb pergi ke Adelaide untuk melacak atau mencari seseorang, namun entah bagaimana caranya hidupnya itu berakhir di pantai Somerton dengan semua label baju yang digunting demi menyembunyikan identitas pelariannya dari masa lalu. Nah, sobat podcast, akhirnya setelah puluhan tahun menjadi misteri terbesar di Australia, sains berhasil menjawab siapa sosok di balik The Somerton Man ini. Pria ini bukanlah hantu atau agen rahasia asing tanpa nama, melainkan seseorang pria biasa bernama Carl Webb. Tapi apakah misterinya benar-benar selesai? Jawabannya itu enggak. Identitasnya mungkin sudah terungkap. Tapi alasan kenapa dia bisa berakhir di pantai Somerton dengan kode rahasia, pakaian tanpa label, dan racun yang tak terdeteksi tetap menjadi rahasia yang dibawa mati oleh Carl Webb ke liang kuburnya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah Carl Webb ini murni cuma pria kesepian yang sedang patah hati, atau jangan-jangan dia memang menyimpan rahasia besar yang sengaja disembunyikan dari dunia? Yuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia mendengarkan cerita misteri kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus pantengin episode podcast kita selanjutnya, karena bakal banyak kasus-kasus menarik lainnya yang bakal kita bedah habis. Aku Aisyah Salihah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe and see you. Bye bye.